Nah, teman-teman, kita sudah berkarung ya. Nah, bayangkan. Ini kalau terpendam dasar laut, coba bayangkan. Ya, beta-beta laut ini pada mati nih, terutama penyu, ikan hiu, dugong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur hari ini saya dan kalian semua kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberikan waktu, kesehatan, begitu banyak nikmat. Di antaranya adalah nikmat kita kesehatan dan juga nikmat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini guys, saya berada di salah satu pulau kecil namanya Pulau Joji. Pulau ini terletak di Kecamatan Gane Timur Tengah, tepatnya masuk wilayah kekuasaan Desa Bisui. Pulau ini sering dikunjungi oleh para wisata-wisata lokal untuk berkunjung dan menikmati keindahan alam seperti ini. Di depan saya ini, kalau teman-teman lihat ini ada sampah-sampah plastik, terutama gelas-gelas minuman siap saji yang terdampar. Nah, ini membuktikan bahwa masyarakat kita itu biasanya kalau berkendaraan dengan kapal laut ya, itu mungkin masih membuang sampah di laut sehingga terdampar di pulau ini, Pulau Joji ya. Ini sampah ini bukan dibuang di sini tapi memang terdampar ya, terdampar dari lautan bebas kemudian diikutkan arus kemudian sampai menyebar di pesisir pantai seperti ini. Saya ingin menjelaskan kepada saudaraku yang ada di belahan Indonesia, khususnya yang ada di pulau-pulau. Marilah ketika kita melihat sampah-sampah plastik seperti ini, saya berharap hati nurani kita, ya, hati nurani kita untuk membersihkan sendiri tanpa harus kita diperintahkan. Karena kalau pekerjaan-pekerjaan membersihkan sampah seperti ini dan kita mengharapkan salin perintah sana sini, itu paling tidak ada yang mendengar. Nah, kalau ada pemikiran atau tumbuh dalam hati nurani kita jiwa-jiwa kemanusiaan dan jiwa sosial, insya Allah dengan sendirinya kita akan melindungi setiap pulau yang kita tempati, ya. Agar kenapa? Pulau-pulau itu bisa menghasilkan sumber daya alam yang bagus. Sumber daya alam yang bagus itu tentunya banyak ikannya, banyak juga panorama lingkungan sehingga orang-orang dari manapun bisa tahu pulau itu bersih, bisa berkunjung, dan itu bisa menghasilkan nilai tambah ekonomis bagi masyarakat yang ada di sekitar pulau itu. Ya. Kemudian, yang saya mau menjelaskan bahwa ketika kita mau mengangkat sampah-sampah seperti ini, jangan pernah mengharapkan imbalan apapun dari siapapun, tapi harapkan imbalan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, innamal a'malu binniyati. Segala perbuatan itu tergantung dia punya niat. Kalau kita niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya ambil sampah ini, saya bersihkan agar pulau ini bersih. Lalu orang-orang datang berwisata di pulau, misalkan Pulau Joji. Lalu orang berkunjung ke sini, kemudian ada nilai tukar uang di situ sehingga meningkatkan kualitas pendapatan ekonomi masyarakat setempat. Insya Allah kita sudah mendapatkan ganjaran pahala di situ. Ya. Oleh sebab itu, sekali lagi saya menghimbau kepada saudaraku yang ada di belahan dunia Indonesia, khususnya ada di pulau-pulau atau yang ada di kota tapi dia penyita pulau. Marilah bersama-sama untuk kita merawat pulau-pulau yang ada di Indonesia ini. Ya. Jangan pernah lelah. Dari teman saya, dari abang saya,
punya kalimat itu yang saya sering menghafalnya. Dia pernah menulis di dalam statusnya bahwa jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Oke, mari kita bersihkan sampah. Hari ini saya sendiri tanpa tidak ada siapapun. Kebetulan saya suka berkunjung safari, melakukan kunjung-kunjungan ke pulau, maka saya sudah mempersiapkan karung ya, dengan juga transportasi laut yang bisa mengantarkan saya ke pulau untuk saya memelihara pulau-pulau tanpa ada perintah, tapi hati nurani saya sendiri karena saya cinta terhadap pulau, saya cinta terhadap bangsa ini, dan saya cinta terhadap masyarakat agar sumber daya alam dan sumber daya manusia meningkatkan agar bangsa kita maju ke depan. Mari kita bersihkan sampah. Nah, sampah-sampah seperti ini langsung aja kita isi di karung seperti ini, baru nanti kita cari di tempat yang cocok untuk kita bakar ya. Kalau sampah-sampah seperti yang daun ini kan alami nih, ini kalau kita mampu bersihkan alhamdulillah bagus, kalau juga tidak jadi persoalan karena akan mudah hancur. Tapi yang berbahaya adalah sampah-sampah plastik pabrikan yang minuman siap saji yang terdampar seperti ini perlu kita ambil ya. Kemudian sandal-sandal seperti ini perlu kita isi di karung, lalu kita membuangnya. Bagi teman-teman, mari jangan pernah lelah, jangan pernah putus asa ketika membersihkan sampah-sampah seperti ini. Jangan pernah mengeluh bahwa kita tidak dibayar, tidak boleh. Tapi yakinlah apa yang kita melakukan untuk perbaikan yang kita lakukan ini, insya Allah akan mendapatkan ganjaran terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga sampah-sampah ini plastik yang sudah, bagi teman-teman yang sekali lagi saya menghimbau bagi teman-teman yang suka berpetualang dengan kapal laut, buanglah kemasan-kemasan plastik itu yang sudah disiapkan di kapal ya. Jangan membuangnya di lautan, nanti akan terdampar di pulau. Nah, ini juga saya menemukan ini sampah plastik es batu yang terdampar juga di pulau. Banyak ini per satu karung ya. Nih, teman-teman bisa lihat ini. Dan ini sudah full. Saya ambil karung satu lagi. Kebetulan saya bawa dua karung. Jadi kalau ada teman-teman yang mau ikut saya ke pulau untuk mau rekreasi, ya harus ikut program saya bawa gratis. Tapi kalau cuman mau jalan-jalan doang aja, kemudian tidak ada ramah lingkungan dan cinta lingkungan, maka saya pribadi berat untuk membawa teman-teman untuk berkunjung ke pulau.
Ini. Oke, ini banyak sampah-sampah nih. 2 karung guys, ya. Nah ini juga. Ini jangan sampai terpendam di dasar laut teman-teman, karena sangat berbahaya nih. Nanti bisa menyebabkan biota-biota laut itu pada mati, dan biota-biota laut itu bisa makan sampah plastik. Kita juga bisa terkena racun, ya. Nah, ini kalau teman-teman banyak wisata ke pulau, lihat-lihat yang seperti ini langsung ya diangkat. Nah, di karung. Nah, sekarang kita cari tempat yang cocok. Kita pergi lagi ke, nah ini seperti sampah-sampah plastik yang terpendam nih. Nah, ini bayangkan ini kalau terendam di laut nih ratusan tahun baru hancur ini. 100 sampai 300 tahun. Coba. Kalau terpendam di laut, menyebabkan biota-biota laut mati. Nah, juga banyak nih. Nah, isi lagi. Isi. Ini apa lagi? Pampers yang terpendam di bagi penumpang kapal, janganlah ya membuang sampah langsung ke laut, tapi buang sampah yang sudah ada disiapkan di kapal, agar sampah itu tidak terdampar di pulau ini, seperti Pulau Jogi ini kan, bukan sampah-sampah dari luar ini kemudian terdampar di pulau ini. Ini masih banyak, tapi saya buang ini dulu guys. Kita cari tempat yang cocok. Nah, ini tempat pembakaran. Nanti dibakar di sini ya. Nah, jauh dari laut guys, jauh ya, jauh. Kita bakar. Oke. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, kita sudah berkarung ya. Nah, bayangkan. Ini kalau terpendam dasar laut, coba bayangkan. Ya. Biota-biota laut ini pada mati nih, terutama penyu, ikan hiu, dugong ya, mati. Kan ringan aja nih, kita cuma angkat sampah buang di tempatnya, baru kita bakar ya. Kita sudah menyelamatkan banyak nyawa, banyak warga, menyelamatkan bangsa ini dari ancaman penghancuran daripada sumber daya alam kita. Oke teman-teman, insya Allah nanti saya akan bakar, tapi hari ini saya masih kumpul ya, masih kumpul. Saya harus kembali dulu ke sana, ambil korek api ya. Nah, sana tuh korek api ini di pulau. Harus saya beli korek api dulu, saya tidak bawa korek guys. Ya, saya bawa korek. Nah, oke, dari sini dulu video ini saya akhiri. Insya Allah nanti ada episode yang berikutnya. Kita akan lebih giat lagi membersihkan sampah-sampah di pulau. Sekali lagi, bagi saudaraku yang ada di pulau manapun di belahan Indonesia, bagi Anda yang hidupnya
nelayan hidupnya yang tergantungan 99% katakanlah hidupnya di laut, tolong rawat pulau dari ancaman bom dan bius, terutama juga sampah-sampah plastik, jangan sampai terendam di pantai dan sampai terpendam juga di laut, menyebabkan ekosistem bawah laut kita seperti penyu, ikan-ikan yang lainnya, ya, ikan hias akan mati dan tidak bisa lagi mendiami tempat yang banyak dihuni sampah plastik yang ada di atas tumbuh-tumbuh karang. Inilah yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.